Amerika Serikat kini tolak klaim Israel atas dataran tinggi Golan. Ini pernyataan Perdana Menteri Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa 9 Februari 2021 bahwa dataran tinggi Golan adalah milik Israel selamanya usai pernyataan sebaliknya dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Sebelumnya, Menlu Amerika Serikat menyuarakan pernyataan yang tidak lagi mengakui klaim Israel atas dataran tinggi Golan seperti dikutip dari Arab News. Pada tahun 2019, Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump berbeda pendapat dengan mayoritas negara lainnya dengan mengakui dataran tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Israel menduduki dataran tinggi strategis dalam perang tahun 1967 dengan Suriah itu dan mencaploknya pada tahun 1981. Blinken mengatakan pada Senin bahwa dia melihat kendali atas Golan yang menghadap ke Israel Utara dan sudah juga dalam perbatasan dengan Lebanon dan Yordania sebagai wilayah yang sangat penting bagi keamanan Israel, tetapi berhati-hati dalam mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tersebut. Pertanyaan soal hukum itu soal lain, dan seiring bergulirnya waktu, jika situasi di Suriah berubah, itu adalah sesuatu yang akan kami pertimbangkan. Tapi kami belum sampai ke arah sana, ungkap Blinken kepada CNN. Netanyahu membalas pernyataan itu, lihat mereka mengatakan sedang mempertimbangkannya, tapi saya sudah mempertimbangkannya. Sejauh yang saya tahu, dataran tinggi Golan akan selamanya menjadi bagian dari Israel, bagian negara yang berdaulat. Apakah harus kami kembalikan ke Suriah? Imbuh Netanyahu, haruskah kami kembalikan Golan ke situasi di mana terjadinya pembantaian berbahaya? Suriah telah lama meminta agar Golan dikembalikan dan aneksasi Israel atas wilayah itu tidak diakui secara internasional. Trump yang menandatangani dekret pada Maret 2019 menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan Suriah yang dianeksasi pada 1981, tindakan yang tak pernah diakui dunia. Suriah kala itu mendeskripsikan keputusan Trump sebagai pelanggaran yang terang-terangan atas kedaulatan Suriah. Israel dan Suriah yang sampai detik ini masih perang terpisah secara de facto oleh perbatasan di dataran tinggi Golan, di mana Israel telah menganeksasi sejak akhir perang 6 hari tahun 1967. Netanyahu kumpulkan para jenderal, siapkan serangan militer ke Iran saking ketakutannya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan tertutup dengan para pejabat keamanan dan militer negaranya. Pertemuan ini secara khusus membahas kemungkinan persiapan serangan terhadap Iran. Pertemuan ini dilakukan Netanyahu dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz, Panglima Militer Letnan Jenderal Afif Khoshavi pada hari Senin 2 Februari 2021. Bahkan menurut informasi, pertemuan ini juga sudah membahas isu di level yang lebih urgen atau penting, yaitu soal transfer dana dari pangkalan keamanan darurat untuk membiayai operasi serangan ini. Maka dari itu, dalam Netanyahu juga menghadirkan pejabat Kementerian Keuangan Israel, disebutkan bahwa opsi serangan ke Iran ini terkait dengan program senjata nuklir yang sedang digalakkan negeri para mullah tersebut. Israel disebut tidak akan menoleransi kepemilikan Iran atas senjata nuklir. Pertemuan membahas peningkatan level pengayaan uranium Iran berdasarkan peringatan Amerika Serikat bahwa Iran kemungkinan dalam beberapa pekan ke depan memperoleh bahan untuk senjata nuklir. Demikian dilansir Middle East Monitor pada Selasa 2 Februari 2021 soal agenda utama pertemuan tersebut. Selain itu, pertemuan Netanyahu tersebut juga membahas rencana Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden untuk kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran serta pemboman yang terjadi di sekitar kedutaan Israel di India. Pemerintah Israel beberapa kali memberi peringatan kepada Biden untuk tidak sesekali kembali ke perundingan nuklir dengan Iran. Jika itu dilakukan, Israel tidak menutup kemungkinan digunakannya opsi militer.
Peringatan itu salah satunya disampaikan Legend Afif Kohafi. Menurut Kohafi, mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, maka militer Israel akan bersiap untuk menyerang sendiri jika hal itu diperlukan, ungkapnya. Saya perintahkan militer untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada. Kami sedang menyusun rencana ini dan akan mengembangkannya selama tahun mendatang. Yang memutuskan untuk melaksanakannya tentu saja adalah para pemimpin politik, tapi rencana ini sudah harus siap di atas meja, kata Kohafi. Jenderal Bagheri mengatakan, rudal canggih kami akan hancurkan Israel dan Amerika Serikat. Hubungan Iran dan Israel kembali memanas pasca sebuah kejadian terjadi pada profesor ataupun ilmuwan nuklirnya. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Angkatan Bersenjata Israel telah mengirim unit pasukan khusus Sayeret 13 ke wilayah Laut Merah untuk merespon ancaman Iran. Tak hanya itu, militer Israel juga mengirim armada kapal selamnya untuk mengantisipasi aksi yang dilakukan Garda Revolusi Iran, yaitu IRGC. Panglima Garda Revolusi Islam Iran Mayor Jenderal Hossein Salami menegaskan bahwa pihaknya sudah siap untuk masuk dalam pertempuran menghadapi Israel. Salami mengibaratkan bahwa Iran adalah jari telunjuk yang sudah berada di pelatu pistol dan sewaktu-waktu bisa menekannya. Ancaman Iran bukan tanpa alasan. Iran meyakini bahwa Israel adalah dalang dari hal yang terjadi pada ilmuwan nuklirnya, yaitu Jenderal Mohsen Fakhrizadeh. Jadi kami berada di atas pelatuk atas nama bangsa Iran yang besar. Permainan perang angkatan bersenjata baru ini membawa pesan eksplisit kepada musuh untuk menghindari kesalahan perhitungan, ujar Salami dikutip FIFA Militer dari Fars News Agency. Sementara itu, Panglima Angkatan Bersenjata Iran atau ARTES Mayor Jenderal Muhammad Bagheri juga memberikan pernyataan senada dengan Salami. Bagheri meyakinkan kepada Israel dan sekutunya Amerika Serikat seluruh senjata mutakhir Iran dalam kondisi siaga untuk menghadapi ancaman yang datang. Dengan tegas, Bagheri menyebut Israel dan Amerika Serikat akan dihancurkan oleh rudal-rudal Iran. Jika musuh Republik Islam Iran memiliki niat jahat terhadap kepentingan nasional, jalur perdagangan maritim dan tanah, serta wilayah Republik Islam Iran, mereka akan dihancurkan oleh rudal canggih negara itu, kata Bagheri menegaskan. Di sisi lain,